Baik, Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Kenalkan saya Rama. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas soal OSK Biologi SMA tahun 2025 nomor satu. Nah, sebelum kita membahas nomor satu ini, eh, mungkin saya ingin kasih referensi ya, referensi eh, bacaan untuk bisa menjawab soal nomor satu ini. Nah, referensi bacaannya ada di Campbell, bisa pakai yang edisi terbaru yaitu edisi 12. Yang pertama adalah Cell Cycle, yaitu di Campbell itu bab 12, terutama pada konsep 12.1 dan 12.2. Nah, kons- beberapa poin penting yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah eh, kalian harus mampu membedakan cara menghitung perubahan jumlah DNA dan jumlah kromosom selama siklus sel. Nah, ini dulu sebelum eh, kalian menjawab nomor satu ini. Nah, kalau udah paham, kalian juga harus tahu fase-fase siklus sel ada apa aja. Ada G1, ada fase S, G2, sama fase M. Dan kalian juga harus tahu apa yang terjadi di fase-fase tersebut. Misalkan perubahan jumlah DNA-nya, kemudian perubahan ukuran sel, dan lain-lain. Nah, lalu yang ketiga, kalian juga harus pahami proses mitosis dari tahapan profase, metafase, anafase, telofase, hingga sitokinesis. Nah, setelah itu, kalian juga harus membuka bab pembelahan meiosis, yaitu bab 13, terutama pada konsep 13.2 dan 13.3. Nah, yang pertama, poin penting yang pertama adalah kalian harus tahu kromosom homolog itu maksudnya gimana gitu. Kemudian, kalian juga harus tahu sel diploid sama sel haploid itu perbedaan jumlah kromosomnya itu seperti apa. Nah, lalu yang kedua, kalian juga harus pahami perubahan jumlah kromosom selama pembelahan meiosis. Karena ini akan berbeda dengan pembelahan mitosis. Nah, jadi kalian harus bisa membedakan ya perubahan jumlah kromosom selama meiosis dan mitosis. Lalu yang ketiga ya proses meiosis itu sendiri ada dua tahapan yaitu meiosis satu dan meiosis 2. Itu kalian juga harus pahami prosesnya gimana. Oke, kayak gitu ya. Nah, dan sebelum menjawab soal nomor satu ini, saya akan membahas dulu bagaimana cara menghitung jumlah DNA dan jumlah kromosom selama siklus sel. Oke, oke, kita mulai dari awal ya. Pada awal siklus sel, eh, kita lihat gambar ini. Awalnya jumlah DNA-nya itu cuman satu, satu molekul DNA. Dan satu molekul DNA ini terkemas di dalam satu kromosom, satu buah kromosom yang terdiri dari dua lengan dan satu sentromer. Oke, jadi di tahap ini setiap kromosom itu terdiri dari satu DNA. Nah, lalu selama siklus sel itu ada proses replikasi DNA atau penggandaan DNA untuk mempersiapkan diri memasuki pembelahan sel. Nah, setelah DNA itu direplikasi, sekarang jumlah DNA-nya itu menjadi dua kali lipat. Jadi dua, gitu. Nah, jumlah kromosomnya itu tetap satu, bukan dua. Tapi sekarang kromosomnya punya
kromatid tambahan, namanya sister kromatid. Jadi sekarang, setelah replikasi DNA, setiap kromosom itu punya dua kromatid, sepasang kromatid saudara. Nah, tapi tetap dihitung satu ya, walaupun sudah punya sister kromatid. Karena kan masih gabung gitu, nggak terpisah kan. Nah, jadi diperhatikan baik-baik ya, selama pembe- eh, replikasi DNA, jumlah DNA meningkat dua kali lipat, tapi jumlah kromosom itu tetap sama gitu. Nah, lalu terjadi pembelahan sel dari satu sel menjadi dua. Nah, selama pembelahan mitosis maksudnya, eh, kromatid saudara ini, sister kromatid ini dipisah dan dimasukkan ke masing-masing sel anak. Sehingga sekarang setiap sel anak itu dapat satu kromosom. Jadi jumlah kromosomnya nggak berubah nih dari awal duplikasi sampai pembelahan itu nggak berubah ya, tetap jumlahnya tetap satu. Nah, tapi jumlah DNA-nya yang berkurang gitu. Jadi dari yang tadinya dua menjadi satu lagi setelah pembelahan karena kan sudah dibagi ke dua sel anak. Nah, itu dulu. Jadi kalian harus pahami eh, ya perubahan jumlah DNA dan jumlah kromosom ya selama siklus sel. Nah, kalau udah paham, sekarang kita ke fase-fase siklus sel. Nah, jadi siklus sel itu terdiri dari interfase dan fase mitosis atau pembelahan mitosis. Nah, pada interfase itu juga dibagi lagi menjadi fase G1, fase S, dan G2. Nah, pada fase G1, eh, apa namanya, aktivitas metabolisme itu dilakukan dan terjadi pertumbuhan, artinya ukuran sel bertambah. Lalu setelah fase G1, masuk ke fase S, di mana ya aktivitas metabolisme, pertumbuhan itu masih berlangsung juga, tapi di fase S ini ada tambahan, yaitu proses sintesis DNA. Jadi huruf S ini mewakili sintesis DNA gitu. Jadi kromosom diduplikasi selama fase S. Nah, terus setelah fase S masuk ke fase G2. Nah, di sini juga terjadi aktivitas metabolisme, pertambahan ukuran, dan preparasi untuk pembelahan mitosis gitu. Nah, sekarang kita hitung jumlah DNA-nya ya. Misal pas di fase G1 jumlah DNA-nya adalah satu misal. Jumlah DNA relatifnya adalah satu. Kemudian selama fase S kan diduplikasi. Sehingga pada fase G2 jumlah DNA-nya itu menjadi dua kali lipat, ya kan? Nah, setelah fase kedua, maka uh, masuk ke fase mitosis. Nah, fase mitosis ini adalah fase pembelahan di mana dari satu sel uh, di satu sel menjadi dua sel anak ya, sehingga masing-masing sel anak itu mendapat satu DNA. Jadi berkurang lagi DNA-nya. Nah, kembali lagi masuk ke fase G1, DNA-nya satu. Kemudian fase S diduplikasi, fase G2 jadi dua dan seterusnya. Gitu. Nah, itu kalau siklus sel yang diikuti dengan pembelahan mitosis. Nah, lalu pembelahan mitosis itu seperti apa? Jadi seperti pembelahan mitosis itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah
profase. Nah, pada profase ini, kromosom itu mulai memadat. Jadi sebelumnya, selama interfase, kromosom itu dalam bentuk yang namanya kromatin. Jadi dalam bentuk longgar gitu. Nah, saat masuk ke profase, kromosomnya memadat supaya lebih mudah dipisahkan selama pembelahan mitosis gitu. Nah, selain itu, struktur sel yang disebut dengan sentrosom itu mulai memisah gitu. Yang awalnya sentrosom itu kan terdiri dari dua pasang sentriol kan. Nah, selama profase, eh, sentrosom ini mulai memisah ke arah kutub yang berlawanan. Nah, lalu masuk ke prometafase. Nah, pada prometafase ini, mikrotubul yang keluar dari sentrosom ini mulai menempel pada kinetokor, struktur yang ada di kromosom gitu. Nah, pada waktu ini membran nukleus itu sudah mulai menghilang ya, supaya tidak menghalangi proses mitosis gitu, dan menghalangi pembagian kromosom. Nah, setelah dari prometafase, lalu selanjutnya masuk ke tahapan metafase. Nah, pada tahapan ini, kromosom sudah berjejer di tengah gitu. Nah, lalu masuk ke anafase, di mana kromosom itu mulai ditarik ke arah kutub yang berlawanan, sehingga sekarang kromatid saudaranya itu terpisah. Jadi kromatid saudaranya terpisah ke dua kutub yang berlawanan. Nah, setelah itu masuk ke tahapan terakhir yaitu telofase dan sitokinesis, di mana dua sel anak itu mulai terbentuk, eh, ya nukleus juga mulai terbentuk dan seterusnya, dan diakhiri dengan sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Habis itu sudah dihasilkan dua sel anak gitu. Itu kalau pembelahan mitosis. Oke, oke, jadi topik satu, 2, dan 3 pada bab 12 sudah kita bahas ya secara ringkas. Oke, lalu kita coba bahas ya eh, poin satu, 2, dan 3 yang ada di bab 13. Yang pertama adalah apa artinya kromosom homolog, diploid, dan haploid. Oke, oke. Jadi gini, pada sebagian besar organisme itu kromosomnya itu berpasang-pasangan. Nah, pasangan kromosom inilah yang disebut sebagai kromosom homolog. Jadi kromosom homolog ini sama-sama ukurannya sama, kemudian posisi sentromernya sama, kemudian gen-gen yang terkandungnya juga sama, kayak gitu. Itu namanya kromosom homolog. Dan ini harus dibedakan dengan kromatid saudara ya, biar nggak ketukar. Kalau kromatid saudara itu tadi, di dalam satu kromosom itu ada dua kromatid saudara atau sepasang kromatid saudara setelah diduplikasi ya, setelah melewati fase S gitu. Jadi beda ya kromosom homolog sama sister kromatid gitu. Nah, contohnya di sini, ini namanya karyotype atau gambar kromosom. Nah, ini karyotype dari manusia. Manusia punya 23 pasang kromosom ya. Nah, lalu
Oh, bagaimana kromosom homolog ini berubah selama pembelahan atau selama siklus sel atau siklus hidup manusia, misal. Oke, kita lihat eh, di gambar ini. Oke, jadi pembelahan meiosis itu berfungsi untuk menghasilkan gamet. Gamet itu sel telur kalau pada wanita atau sel sperma kalau pada pria gitu. Nah, proses meiosis ini merubah sel yang tadinya diploid menjadi haploid. Nah, apa itu diploid? Diploid itu artinya sel itu masih memiliki kromosom homolog. Sedangkan haploid itu selnya sudah tidak memiliki kromosom homolog gitu. Nah, setelah gamet haploid ini dihasilkan, maka kedua gamet haploid ini melakukan fertilisasi, bergabung yang tadinya haploid dan haploid setelah bergabung menjadi diploid kembali. Jadi bergabung menjadi zigot yang diploid. Nah, lalu zigot ini akan mengalami pembelahan mitosis untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia utuh gitu. Nah, balik lagi, kalau manusia itu bereproduksi, maka akan terjadi, maksudnya kalau manusia itu mencapai usia pubertas, ya pembelahan meiosis ini bakal terjadi lagi gitu. Kira-kira gitu. Oke, kemudian kita lihat ya, bagaimana jumlah kromosom itu berubah selama meiosis. Oke, kita runut dari interfase ya. Awalnya, kromosom itu kan eh, tidak memiliki sister kromatid seperti yang tadi sudah kita bahas kan. Tapi dari awal, kalau organisme diploid itu pasti tetap ada kromosom homolog gitu. Kita bahas organisme diploid ya, misalkan manusia gitu. Nah, dari awal sudah ada kromosom homolog, akan tetapi kromosom homolognya ini atau masing-masing kromosom ini nggak belum tidak atau belum memiliki sister kromatid gitu. Nah, baru ini fase G1 ya. Nah, baru setelah melewati fase S, kromosom diduplikasi sehingga ketika masuk ke fase G2, sekarang masing-masing kromosom itu sudah memiliki sister kromatid dan tetap kromosom homolognya ada ya. Jadi dari awal itu memang ada gitu kromosom homolog. Nah, setelah itu terjadi pembelahan meiosis. Nah, pada pembelahan meiosis, eh, yang dipisah itu bukan kromatid saudaranya, tapi yang dipisah adalah kromosom homolognya. Nah, kalau kita hitung berarti jumlahnya yang tadinya ini dua kromosom, sekarang masing-masing sel itu menjadi satu kromosom gitu punyanya. Itu hasil dari meiosis satu, jadi jumlah kromosomnya berkurang. Nah, jumlah DNA-nya bagaimana? Jumlah DNA-nya juga berkurang ya, karena di sini eh, ya kromosom homolognya kan terpisah, dan masing-masing kromosom homolog ini kan mengandung DNA kan, jadi DNA-nya juga berkurang ya. Nah, sekarang hasil dari pembelahan meiosis adalah sel haploid, sel yang sudah tidak punya kromosom homolog gitu. Nah, lalu
Langsung lanjut ke meiosis 2. Nah, di meiosis 2 sekarang kromatid saudaranya yang dipisah. Tapi ya jumlah kromosomnya tetap tidak berubah ya, tetap haploid gitu. Jadi kalau di kalau hasil meiosis satu itu jumlah kromosomnya satu, maka hasil meiosis 2 jumlah kromosomnya tetap satu. Nah, tapi bagaimana dengan jumlah DNA-nya? Jumlah DNA-nya tetap berkurang lagi akibat kromatid saudaranya kan terpisah. Maksudnya masing-masing kromatid saudara ini kan mengandung DNA kan. Jadi ketika terpisah ya DNA-nya berkurang lagi setelah meiosis 2. Nah, jadi pokoknya perhatiin ya, beda jumlah kromosom sama jumlah DNA gitu. Oke, kira-kira seperti itulah uh, cara singkat ya topik-topik tersebut gitu. Nah, untuk pembelajaran meiosisnya bisa kalian baca sendiri ya uh, di buku Campbell. Nah, oke mungkin pengantarnya terlalu panjang ya, tapi semoga bisa dipahami. Nah, sekarang kita bahas ya soal nomor satu. Keisha mengamati sebuah sel mamalia yang membelah dua kali dan mencatat berat relatif DNA yang ada pada sel tersebut. Oke, perhatikan baik-baik ya. Yang diukur di sini adalah berat relatif DNA atau jumlah DNA-nya, bukan jumlah kromosomnya. Oke, nah jadi jumlah DNA ini diukur selama progres siklus sel. Nah, pada tahapan satu, berat relatif DNA-nya itu paling rendah, satu. Berarti ini sudah jelas kita eh, taruh di sini G1 gitu. Nah, pada fase 2 jumlah DNA-nya bertambah nih, semakin meningkat. Nah, ini udah jelas, ini fase S. Karena jumlah DNA-nya sedang diduplikasi kan, sedang meningkat dari satu ke 2. Nah, tahap 3. Tahap 3 jumlah DNA-nya itu sudah dua kali lipat. Berarti ini fase G2. Nah, fase M itu sebenarnya juga berada di tahapan yang ketiga. Kenapa? Karena fase M itu jumlah DNA-nya juga dua kali lipat, sama seperti G2. Kok bisa? Oke, kita lihat pada tahapan pembelahan mitosis. Misal, pada interfase G2, jumlah kromosomnya, jumlah DNA-nya misal 2 ya, sudah diduplikasi. Nah, masuk ke profase, ini kan masih satu sel, berarti tetap 2. Prometafase tetap 2. Metafase juga 2 jumlah DNA-nya. Anafase juga 2. Nah, baru setelah melewati fase telofase dan terakhir sitokinesis, maka baru masing-masing anak akan mendapatkan satu DNA gitu. Jadi sebagian besar sebagian besar durasi mitosis ini ya jumlah kromosomnya itu tetap dua kali lipat ya. Seperti fase G2. Jadi ini saya tambah G2 dan M. Tapi kita nggak tahu nih batasnya itu yang mana. Oke, setelah sitokinesis balik lagi tahapan yang keempat yaitu G1 lagi, S lagi, G2, lanjut fase mitosis, balik lagi ke G1 dan seterusnya gitu. Nah, pertanyaannya, sel di atas sedang mengalami pembelahan meiosis. Oke, oke, yang A ini jelas salah ya. Karena yang pertama, dari pengurangan jumlah DNA-nya aja satu kali ya. Jadi G1
kemudian S, kemudian masuk ke G2 dan ya masuk ke G2 itu kan jumlah DNA-nya dua kali lipat. Nah, lalu masuk ke fase M dan habis itu balik lagi jumlah relatif DNA-nya jadi satu lagi. Tapi habis itu nggak berkurang lagi. Nah, berarti ini pembelahan mitosis ya, karena pembelahan mitosis itu kan cuma satu tahap. Nah, kalau pembelahan meiosis harusnya gini kurvanya. Jadi G1, kemudian S, G2, kemudian melewati fase mitosis satu, kemudian turun lagi. Nah, habis itu nggak berulang lagi ya, karena setelah jadi gamet, ya udah dia nggak melanjutkan siklus sel gitu. Jadi kalau meiosis harusnya jumlah DNA-nya itu perubahannya itu kayak gini. Oke, gitu ya. Nah, lalu yang B, pembelahan sentrosom terjadi pada periode bertanda 3 dan 6. Oke, tadi sentrosom itu kan fungsinya dalam pembelahan, jadi dia awalnya s- sepasang kan, tapi gabung kan. Terus saat profase, eh, sentrosom ini memisah. Nah, jadi pemisahan sentrosom itu terjadi pada tahapan mitosis gitu. Nah, tahapan mitosis tadi eh, di tahapan 3 dan 6 ya. Berarti pernyataan B itu benar gitu. Nah, lalu yang C, pembentukan sel multinuklear terjadi akibat pembelahan di atas secara berulang. Oke, apa itu sel multinuklear? Oke, sel multinuklear kita pahami dalam segi bahasanya ya. Multi, multi itu banyak. Nuklear, nuklear itu berarti nukleus. Jadi, sel multinuklear itu sel yang banyak nukleus. Nah, kenapa dia bisa banyak nukleus? Karena kemungkinan dia mengalami pembelahan mitosis tanpa sitokinesis, gitu. Jadi awalnya kan satu inti, kemudian tidak mengalami sitokinesis, jadi sitoplasmanya tetap satu, tapi nukleusnya jadi terbagi dua, gitu. Lalu lanjut lagi, tanpa sitokinesis lagi jadi empat nukleusnya dan seterusnya. Nah itu ini merupakan proses pembentukan sel multinuklear. Jadi eh, melewati pembelahan mitosis secara berulang tanpa sitokinesis gitu. Nah sebenarnya yang C ini uh, agak multitafsir ya. Kalau dibilang pembelahan di atas, ya pembelahan di atas itu kan mitosis. Berarti ya benar, karena pembentukan sel multinuklear itu kan ya memang melewati fase mitosis kan, berulang kali. Nah, tapi kalau kita lihat lebih detail lagi, jumlah DNA-nya, kalau kita lihat jumlah DNA-nya naik, kemudian turun, naik, kemudian turun. Ini bukan ciri-ciri sel yang multinuklear. Kalau sel multinuklear harusnya awalnya awalnya dua misal, kemudian tidak mengalami sitokinesis jadi 4, kemudian tidak mengalami sitokinesis lagi jadi 8 dan seterusnya. Jadi jumlah DNA-nya itu naik gitu. Dan berarti nggak sesuai ya dengan kurva yang ada di gambar ini, gambar nomor satu, sehingga pernyataan C itu salah gitu. Lalu yang D, tahapan 4 adalah saat di mana kromosom sel memiliki sister kromatid, tetapi tidak terdapat kromosom homolog. Oke, nomor 4 itu G1. G1
Sekali lagi, kromosomnya itu belum memiliki sister kromatid ya. Dia baru memiliki sister kromatid setelah melewati fase S dan masuk ke G2 gitu. Jadi, pernyataan D salah. Seharusnya tahapan 4 adalah saat di mana kromosom sel tidak memiliki sister kromatid gitu. Oke, ya mungkin sekian ya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.